Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Dari Mas Kori dulu, gimana kabarnya di Mekah? Suruh nih? Alhamdulillah. Lagi azan, Rin? Bukan dari aku. Karena aku lah. Karena aku gak azan. Bangun ra. Asa nek Kok masjid tahu ini ini apa nih? Azan opo coba? Iki setengah lima lho. Wih, Ora. darane. Sakjane adzan iki tepat waktu ning sinyale lagi tekan saiki. Tempuran ki koyo ngono cenan. Oh iya bener sih. Ya wis, Adzane tepat waktu. Yo. Sinyale sing ora. Encen ketok sih saka kene iki sing lancar berkorin tok lho. Dipateni. Adane mbok dipateni toh. Yo tak pateni. Tani azan saiki. Enggak diazan kok. Wis. Tak jelas sik ya saka awal. Nah, jadi ngono Pit. Kenapa ngopo aku ngejak kowe ya iki nggo gawe koyo ngene iki. Sebenarnya aku iki gabut. Karena apa jenenge? Karena skripsi terhalang corona lah. Jadi bener waktu itu banyak yang kosong gitu loh. Ya wes akhirnya aku ngomong neng ke Tek, ayo Tek gawe lah ngisi-ngisi waktu lah pengen ngopo gitu kan. Nah, sesi pertama lagi aku ngajak teman-teman sing tak kira iki ya latar belakangnya beda-beda lah. Ke Korin yang dari Mekah gitu kan. Bukan Kabayan ini tenang. Dari Kalimantan Timur tuh. Oh, dari Kalimantan Timur ya. Maksudku terutama keresahanku pribadi sih. Keresahanku pribadi. Karena di masa mereka perempatan ini mungkin belok kanan itu lurus masjid, titikane masjid nggih. Lere masjid. Kidul masjid. Nggih. Are ono tamune. Nggih, monggo. Sorry. Ya. Sebenarnya berangkat dari apa jenenge? Keresahan pribadi kan. Jadi masa-masa kayak gini kan susah banget ya mau ngapa-ngapain susah. Nek sopir karo juprek mungkin lebih aktif ke sosial kan. Solidaritas pangan mungkin nek jam Habib mungkin karo Napan mungkin iso berkreasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aku ya nggak terlalu mantau sih, nggak terlalu ngerti ya mungkin aku pengen sama-sama sharing aja nanti ke depan, nanti bagaimana cerita teman-teman semua. Mungkin beberapa hari ini atau beberapa hari ke depan, rencana ke depan mau bagaimana sesuai dengan passionnya teman-teman semua gitu. Dengan keadaan seperti ini masih bisa survive nggak sih gitu. Tapi sebelum sharing Awis nyiapke bedek-bedekan nggo baper. apa piye nggo ngisi Baper. piye Wis nyediake berbulan-bulan wingi aku iki persiapan nggo baper esuk mbok menawa MC meneh. Masa depan tuh jangan terlalu dipikirin, Bon. Oh ya. Gimana tuh? Mengalir saja. Enggak. Gini loh. Aku tuh gini ya. Aku tuh orang paling kaget pelaku sampai sini. Nggak ada yang tahu. Ya, itu emang soal takdir. Kalau kayak
apa ya? Pasti ada jalannya gitu lah. Kalau masa depan, insya Allah. Berarti kamu emang benar-benar udah nyerahin semuanya ke Allah gitu kan? Iya. Karena Jadi kamu aku tuh- yakin, gimana? Jadi aku tuh kan daftar di sini tuh tahun 2016. Mm. Masih semangat itu kan. Wah, kayaknya keterima deh. Soalnya aku tuh daftar di Saudi tuh Mm. ada belasan universitas aku daftarin. Kan aku mikirnya masa satu pun nggak ada sih gitu kan. Dulu emang gitu, emang egois dan sombong gitu. Terus apa 2017 masih agak semangat, wah ini 2 tahun nih kayaknya pengumumannya bentar lagi. Akhirnya 2018 sudah aduh pasrah aja deh, nggak ada pengumuman. 2019 nggak ada pengumuman, 2020 ternyata baru pengumuman. Terus kamu tanpa pikir panjang langsung ngambil itu? Hah? Tanpa pikir panjang langsung ngambil itu? Mikir dulu malah. Waktu malah diterima itu aku malah galau. Aduh, Lah iya, gimana ya? maksudnya kan dalam keadaan kamu tuh udah tua loh. Masa mau jadi maba lagi gitu kan? Ya iya, aku udah semester 6 Oh. di IAIN sama Dinda juga. Oh. Itulah aku makanya mikir lagi, gimana nih. Tapi ternyata yang jauh lebih tua daripada aku ada banyak sekali. Yang udah berkeluarga anak 3 aja ada. Anak 3? Ditinggalin. Tapi nanti Anak mau dibawa 3? sini, katanya. Iya. Tapi kan dia udah fokus, udah punya keluarga kan, Din? Iya, sudah. Ya udah, maksudnya kan masih ya gitulah. Ya tapi kan namanya ninggalin keluarga ya, Cia. Oh iya sih. Itu ninggalin keluarga, mulai kuliah dari awal lagi, dari S1. Malah sudah selesai S2, ada yang sudah selesai S2, ada yang udah selesai S1, ngulang lagi S1. Keren. Kurang kerjaan banget. Kurang Semangat kerjaan dong. belajarnya itu. Oke, sorry. Jurusanmu sebelumnya apa, Torin? KPI. Yang di Kalimantan? Ya, komunikasi penyiaran Islam. Terus waktu sekarang apa jurusannya di sana? Sekarang belum milih jurusan. Masih Masih penyesuaian. Mahat Lugo. Masih penyesuaian Dapat di bahasa. Kelas bahasa. Berapa Jadi lama itu? masa depan tuh nggak ada yang bisa kita tebak tuh. Oke, iya Mengalir emang. saja. Emang iya. Tapi gini ya. Aku pernah dapat, ya kebetulan kan memang studiku lebih ke arah apa ya? Mendalami soal manajemen gitu kan. Dalam ilmu ada satu pembahasan mengenai jenjang karir gitu kan. Jenjang karir itu nggak bisa ya kita lurus nurut aja, itu harus kita persiapkan. Kita punya target sekarang mau apa, kemudian tahun depan, kemudian besok kita mau kerja di mana, kemudian setelah kerja apakah di situ aja dan lain-lainnya kayak gitu maksudnya tuh. Kalau emang untuk masa depan Kapan mau resign? Kalau masa depan pasti semua udah ada takdirnya masing-masing, itu saya juga tahu Pak. Tapi kan kita harus mempunyai rencana untuk ke depan itu kan. Pasti setiap orang punya rencana, dan rencana itu yang pengen saya kulik dari teman-teman semua yang ada di sini. Itu lu. Oh gitu. Yo. Rencana aku di sini mau 10 tahun, cuy. Apa? Maksimal ke pokoknya. Apa ya? Lo plan 10 tahun ngapain? Kuliah lah. Itu S1 doang. S1 sebenarnya normalnya kan 4 tahun. Bisa. Terus Lugo ini 2 tahun, aku udah pasti 2 tahun. Jadi udah 6 tahun ya. Ya kalau bisa lanjut S2 lah di sini gitu kan. Berarti intinya menetap di sana untuk waktu yang Ya kalau bisa selama-lama mungkin. Oke.
Siap Pak Ustadz. Istri Rin cari sana. Pakistan insya Allah. Korin ditanya istri. Emang bentar, emang kenapa Ban? Jangan bilangin Bang. Emang Korin kenapa Ban? bimbang, Korin. Jangan ditanya istri, bingung dia. Kebanyakan pilihan, Jir. Oh. Wah, terlalu Aku banyak. udah tobat ya. ini. Aku udah Korin aku udah homo. tobat kemarin. Dasar fuckboy. Gara-gara kebanyakan Sana ngedeket. emang cari cowok. Sampai bosen. Ya wis Aku lanjut belajar sih. dari kamu Ban. Lanjut yang Naban we. Gimana Ban? Kalau Naban sendiri? Apa aja ini yang disampaikan? Ya enggak, tadi kayak sama kayak Korin. Untuk kamu sendiri kan kalau aku udah nebak Naban adalah orang yang tidak linear nanti masa depannya dengan apa yang dipelajari sekarang. Nah, nek menurutmu sendiri gimana? Aku nggak tahu sih, aku juga sebenarnya tertarik untuk linear, tapi aku belum mutusin. Kuliahnya pun aku tetapnya pengen lanjut S2 yang sesuai sama geografi, minimal ada persinggungannya walaupun nggak pas banget gitu. Aku rencana tuh kuliah lanjut S2 antara S2 geografi atau ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu ada geopolitiknya gitu. Kenapa Terus? aku tertarik kenapa aku tertarik untuk lanjutin, karena aku dapat cerita, kalau teman-teman tahu ada pendiri IMM namanya Pak Jasman Al-Kindi. Beliau itu ternyata S1-nya di Geografi UGM. S2-nya pendidikan agama di UMS, terus ngembangin UMS, tapi juga ngediriin Fakultas Geografi di UMS. Sekarang Fakultas Geografi di Indonesia itu cuma 2. Satu di UGM, satu di UMS. Yang IPA di UGM, yang IPS di UMS. Itu. Terus keilmuan geografi juga sekarang semakin banyak kepake gitu. Terutama sekarang ada perpindahan geografi itu nggak cuma di permukaan bumi tapi ada di dunia maya. Contohnya di internet ada Google Maps. Sekarang Maps di mana-mana dipakai, itu kan sebenarnya ilmunya geografi gitu. Yang semacam itu. Cuman aku belum ngelihat, dan media pun kalau ngelihat media pada akhirnya walaupun dunia maya tetap nanti dipetain. Di setiap HP ada IP address, ada lokasi tetap terkait lokasi. Kalau misal kita mau malsuin pakai VPN yang itu kita dari Indonesia seakan-akan akses internet dari Eropa misalnya gitu. Macam itu. Jadi aku belum tahu. Yang penting sekarang aku belajar banyak dulu. Setelah S2 baru aku memutuskan ke sana. Jadi sekarang fokusku nambah-nambah ilmu di luar geo, terus nanti lanjutin belajar terkait geografi, terus baru nanti melihat mana yang memungkinkan gitu sih. Gitu. Tapi aku juga ada pandangan besok antara jadi praktisi atau jadi politisi. Karena semakin kesini sebenarnya semakin Politisi ya Bang. Korin. memberantas bupati-bupati semacam Bupati Klaten dan Bupati Batu dulu. Politisi Ban, tarik aku Ban. Politisi Boltim Ban, politisi Boltim. Boltimnya kayak gitu malah harus ditiru kalau Boltim. Aduh, kacau nih. Jadi kayak gitu. Cuman sekarang fokusku membangun media Muhammadiyah sih. Muhammadiyah lagi darurat medsos kan. Betul. Kalah banget sama NU, kalah banget. Betul. Nasinya masih ada kok, orang tetap susah pedulinya. Ya. Jadi fokusku sekarang di situ sama nyelesain kuliah. Baru nanti keahliannya kemana, kita lihat nanti lah. Mau tinggal di mana, lihat nanti. Nah, Iya sih. atau ada planning lain. Aku sendiri memang, ya nek mau dipikir lagi dari awal, udah apa ya? Kalau mau perhitungan banget, memang yang dikeluarkan kan juga harus sesuai dengan apa yang didapatkan kelak tuh ya. Sebenarnya bukan cuma dari modal kuliah aja, tapi dari modal ini lah, modal fisik, modal biologis, modal semua yang udah dikeluarin, masa nggak dimanfaatkan. Sebenarnya sekarang nek aku memang besok maunya ambil profesi, baru nanti S2, karena memang gimana ya, di Indonesia tuh legalitas masih sangat diperlukan ya. Jadi ya walaupun sebenarnya kalau misalkan mau bikin rumah aja, cuman sekarang
semakin ketat legalitas profesi, jadi harus punya SK kayak dokter nanti jadinya. Nah itu sih yang target terdekat kan, habis TA habis itu langsung profesi, mungkin S2 nanti. Tapi ya itu pengennya sambil magang tapi cari gimana caranya biar bisa menjaga kedisiplinan gitu loh. Maksudnya? Karena sikap profesionalismenya itu masih kurang aku sendiri. Oh, menurutmu? Jadi mau sekalian magang, tapi magangnya bukan di arsitek, misalkan di ranah seni lainnya. Jadi memang mencakupi banyak hal yang berhubungan dengan arsitek. Kalau aku malah mikirnya se-ekstrim-ekstrimnya itu aku pengen kerja di galeri. Ya pengen lihat aja, pengen jadi administrasinya nggak apa-apa, pengen jadi layoutingnya nggak apa-apa. Tapi untuk berkutat di arsiteknya tetap jalan. Itu sih. Kalau Naban kan pengen jadi politisi toh istilahnya. Ya aku pengen yo yang masih diidam-idamkan tuh gimana caranya punya sawah tapi masih bisa ngajar. Kuwi wae sih. Aku juga pengen punya sawah, tapi kan 10 hektar. HGU. Gimana caranya? Ya itu kan gimana caranya kita bikin batu bara. Ya tahu batu bara. Kita punya sawah tapi nggak menghabiskan lahan. Ya. Betul. Cetak sawah baru. Jadi kalau petani sekarang itu kan pada gurem karena punya tanah di bawah 0,5 hektar. Itu petani gurem namanya. Kalau misal petani itu bisa satu keluarga bisa nggarap 1 hektar, pasti pada sejahtera. Tapi sekarang itu dikit. Yang digarap. Tapi sebenarnya aku ada pertanyaan yang cukup menarik sih untuk dunia arsitek. Tadi kamu gue ngomong nek pengen punya sawah, ya kan? Sedangkan arsitek itu kan memanfaatkan lahan menjadi sebuah bangunan. Intinya kan gitu. Nah, piye kuwi korelasi nih? Gue pengen duwe lahan sawah untuk cocok tanam katakan, atau dimanfaatin lainnya perkebunan dan lain-lain. Tapi duniamu sendiri, dunia arsitek itu kan untuk membangun sebuah bangunan di dalam lahan itu. Nah, dijawab ngingu kesuwen iki. Rawopo. Sebenarnya itu yang diketahui banyak orang ya, kalau memang dasarnya arsitek membangun bangunan. Tapi kan kalau misalnya setelah kita pelajari lebih dalam, arsitek itu hanya bersiap kalau memang ada yang membutuhkan untuk dibangun bangunan. Tapi kan selebihnya kalau memang nggak ada, ya kita harus merespon lingkungan sekitar dengan bersikap tidak terus-menerus membangun. Tapi nek misalkan tanya korelasinya, ya sekarang udah banyak bangunan yang urban farming. Jadi kalau main ke Jogja ada green hostel. Nah, mereka udah produksi sawah. Mereka itu hostel 10 lantai, udah punya kebun sendiri. Kebunnya di lantai 10. Jadi memang tanaman di situ yang nanti dikonsumsi sama orang-orang di hotel. Nah, gimana caranya sekarang dengan lahan seminim mungkin, tapi kita bisa mencetak lahan-lahan persawahan sendiri. Tapi sebenarnya itu pasti akan merubah semua habit. Jadi yang tadinya kita makan padi, makan nasi, ya kita kalau misalkan pada kenyataan masa depannya kita harus merubah pola hidup. Dulu kita makan sagu loh. Dulu pada kenyataan kita makan sagu, sekarang kok bisa makan nasi? Karena kita dijajah. Terus ada kepentingan tahun 98 oleh oleh Soeharto, oleh Putin. Jadi kita disuruh makan beras semua di monopoli semua lahan persawahannya. Dulu kita makan sagu, 1 pohon sagu bisa buat rumah, bisa buat makan, bisa buat hidup, bisa buat pakaian. Terus kenapa kok diganti sawah? Karena ada monopoli. Nah, besok kalau misalkan ada penelitian karbohidrat sudah semakin tidak baik, oke kita ganti makan roti akhirnya, makan roti, makan sayur, mungkin bisa makan sagu. Ya nggak ada yang bisa nebak, sebenarnya bukan nggak ada yang bisa nebak. Ya kita harus mencari solusi masa lalu dipakai di masa depan. Mungkin bisa seperti itu. Calon penjilat seperti Naban gitu kan, calon politikus yang awalnya berkedok menjadi aktivis, nggak taunya besok jadi penjilat. Parah. Yora. Gimana tuh Bang Nagdo? Gimana Beb? Menjilat itu harus ya, menurutku. Saya kebutuhan. turunkan dulu.
Siapa yang mau lurusin? Siapa yang mau lurusin? Menjilat sebenarnya. Menjilat itu harus, cuman besok ketika punya posisi jangan Ya, jangan korup gitu. iya, Ben. Iya. Sia-sia kan, sia-sia kalau kita mendekat orang-orang penting terus nggak menjilat toh. Iya, betul. Bukan menjilat sih, memposisikan diri aja. Enggak, Lagi menjilat ya. berada di Tetap awal. menjilatkan. Enggak ada memposisikan diri, enggak ada. Menampakkan diri saja. Tidak ada. Kayak gitu. Jadi, apapun langkah kalian ke depannya itu, langkah kita ke depannya itu sebisa mungkin tuh ngangkat derajat orang lain tuh loh, ngangkat martabat orang lain. Semisal di bawah kita. Ya termasuk kaum mustadafin, kaum marginal. Waduh, berat sekali, Bung. Ya itu Khairun nas yang family nasi. tugas kita tuh, tugas Iya. kita bersama lah. Tapi poinnya webit, poinnya. Berarti tertarik untuk terjun ke dunia politik. Ya aku nggak bisa, nek aku milihnya politik tuh agak susah juga sih. Aku lebih suka mungkin ke Apa? LBH Oh, paling ya, hukuman. lembaga bantuan hukum kayak gitu. Nek politis LBH. aku kudu belajar sama Naban dulu lah. Oke. Gambaran nih saya yo. Mesti ya mungkin aku ya sok ngabdi malin barang sebenarnya cuman pengen ngerti sistem apa jenis sebuah lembaga kok piye. Soalnya kan gue ya berkaitan psikologi juga. Nah, terus ya mbiyen sempat lah memeng tenan meh lanjut ning psikologi meh profesi ngono kuwi memang karena belum menemukan jalannya yo bar magang ning BKKI kok ya oleh jalan anyar ngono kuwi. Jadi nek aku pribadi kemungkinan untuk awal-awal iki meh ya mungkin sampai umur selawe ki meh delok apa ya pengen ngerti kahanan yo lah mbuh wis kok apa sisi misal ning perusahaan ya pengen delok perusahaan terus mungkin sisi lingkungan sosial ya meh delok iki. Jadi nanti untuk tujuan profesiku kuwi. Jadi kan nek saiki aku nganune ning industri organisasi ya cuma kedepannya bisa bimbang antara tetap ning kono apa melipir ning liyane tapi insyaallah tetap juga profesi di terus nek perkara gawean jane enggak terlalu ini sih nek aku yo ade mung iso usaha akhirnya kan Gusti Allah sing nentokke. Waduh, mati metu. Ya sak maksimali usaha nek kudu dijalani ya tetap bakal Iya. mikir kan. Ya Iya, cuman kan bener. tidak mungkiri tetap aja kudu buka jalan, kudu babat alas sing akeh sisan mumpung sik enom juga ngono. Pas akhirnya sok endi sing dadi nganune ya ki hasil usaha babat alas sak dhewe ya. Pir. Tapi wingi ning Wika magang ning bagian apa, Pir? Ning HRD. HRD. Jadi ya sempat ngerti, ya sempat ndelok lah. Kayak saka kono menemukan pencerahan anyar ngono. Ya tapi emang psikologi kan terjunnya ke lebih ke HRD kan? Emang di situ ranahnya kan? Iya, kan ono ono konsentrasine dhewe itu. Sebenarnya enggak di HRD juga, yang penting bisa aja dhek ning lapangan. Ngono kan bisa. Neng lapangan nggak hipnotis wong. Ya enggak. Yo apa jenenge kan tidak selamanya mau bagian HRD mungkin apa ya kan nek Indonesia sendiri masih kurang sih babakan psikologi ngono sik kayak hal tabu ngono lho. Tapi sebenarnya sebalik itu kalau misalnya pekerja lapangan lah, tapi sebenarnya harus pantau juga secara psikologis kayak gitu. Dan di Wika kuwi sing tahu kan di Wika nah itu tiap berapa bulan tuh emang ada tim yang khusus turun ke lapangan kayak gitu. Jadi kayak memantau psikologisnya karyawan sing ning lapangan. Oh, ngono. Kayak gitu. Ya kira-kira kurangnya piye kayak gitu terus apa ada masalah orang ngono lah. Ya membantu menyelesaikan psikologisnya mereka lah. Sistemnya berarti kebanyakan kan kayak ning Wika ngono kan perantau apalagi kan ora ono istilah dhewe tetep ning satu tempat mesti mungkin berapa tahun kok pindah ning pabrik ngendi, pindah ning kantor ngendi ngono kuwi. Asia. Ya. Oke. Terakhir Jup, Lek.
Piye. Juplek. Piye, Blek? Iki Lebih apa? Iki apa? piye lebih ke apa piye? Lebih tertarik menekuni dunia seni entertainment atau apa? Kowe apa sih? Jurusanmu apa? Agama Islam ya? Aku hukum Islam Hukum aku. Islam. Hukum Islam. Hukum Islam kan berarti nang pengadilan negeri kan? Pengadilan agama, ya toh? Agama. Jadi MC ya, jadi MC kondang. Nah, lebih tertarik ke dunia seni atau tetap menjadi sesuai studimu? Ya nek sebenarnya nek aku apa jenengane aku jane aku nge-MC apa ki lagi wingi sore sih urung ngono njuk wis kondange ora lagi wingi sore cuma ya mulai di luar kampus gitu. Sebenarnya kan itu hobi ya. Hobi ya nek bagiku memang itu tak nggo selingan tok ngono lho. Di samping aku ya utamaku kan kuliah. Kuliah ngerampungke karirku sing apa sing tak pingini. Nah, kuwi ming nggo hobi wae. Jadi nek pendapatku saiki kuwi udu tak nggo patokan utama gitu loh. Sing udu tak nggo kaya pekerjaan gitu saat ini belum sih. Karena itu memang tak nggo ya ibaratnya kuwi kesenenganku, aku seneng ning panggung, seneng nyototi wong, nggawa suasana ngono lah. Aku ming kuwi nggo seringan wae seperti itu. Tapi ya tugas utamaku piye? Kuliah. Oh ya, tetap kuliah sesuai dengan apa linear ke studimu kan ya. Tapi gini, semisal ada kesempatan datang, kowe iso dadi MC kondang atau apapun lah gitu. Jiko ora? Nah, aku ngene, nek aku wonge mengalir wae gitu loh. Jadi kaya Korin berarti. Kita punya plan, kita pasti punya keinginan, punya plan. Tapi ketika jalan itu memang iki apik nggo aku dan aku ya seneng-seneng wae, ya sudah. Ngopo dhewe kudu apa istilahnya kudu bantah ngono lho. Maksudnya iki MC iki aku hobi tok. Nah, tapi suatu ketika misalkan ketika MC itu iso marake aku apa dadi wong sing luwih menuju dalane, ya wis aku ya aja bantah ngono. Tapi ada ini enggak, ada pemikiran dari orang tua enggak kalau anaknya itu harus jadi PNS? Karena terbukti loh, PNS jadi zaman sekarang apalagi saat pandemi enak banget tuh. Coba bayangin. Ya, pancen nek dhewe ndelok sekilas memang iya kan? ongkang-ongkang tok dit. Nah, enggak maksudnya enggak ada pemikiran kayak gitu. Kudu ngene kudu ngono ora. Enggak sih. Nek aku ya memang setiap orang mesti harus ojo njuk rasa kudu gawe apa keinginan ya kabeh wengi mesti kudu gawe duwe plan, duwe keinginan, tapi nek aku ya mengalir aja. Sebab kedepannya nanti seperti apa ya dhewe kudu nglakoni kaya ngono. Sing penting ora tidak lepas dari aku ngomong iki karena dhewe citakane padha lah ya. Tidak lepas dari jangan sampai lepas dari akidah dan akhlakmu wis kuwi wae. Aduh, encen 7 tahun yang maklimin beda, Bos. Iya, aku ngomong ini mergo citakane dhewe padha kan. Subhanallah. Apapun yang kamu kerjakan ojo nganti ucul saka akidah karo akhlakmu wis ngono wae. Siap. Oke. Bener sih, bener. Ya bener, ya Modal bener. akidah lagi kuwi pondasi, Oke. modal. Tapi kuwi secara luas artine. Ketika kowe akidah dan akhlakmu wis ucul, ya ucul sakabehane. Gitu. Siap. Ampun aku nek masalah kayak ngono. Kajian sebelum berbuka tenan iki. Kajian menuju buka. Kajian menuju buka. Dilitnya Tinggal ngani rokorin wis komplit paket iki. karena berhubung aku meh aku paling etan bro. Kok aku 3 menit lagi. Alah gak 17 kok. Oh, Allah. Oh iya isa Kok oleh poso wae. 15 menitan kok. Wah. Aku kudu batal ping 3 tok. Wis cepat buka wae. Alah memang lunga ngombe to. Iki juplek mambu soto tekan kene no. Ya makanya jublek ra nggo rupa. Aku masih 5 jam lagi, guys. Apa Rin? Aku masih 5 jam lagi. Oh ya sorry Rin. Kita tinggal nggak ada setengah jam. Kita mau buka.
Ano setengah jam, terus 10 menit kayaknya. Ayo, ini terakhir lah. Ya sorry, apa ya aku jadi malas bahas corona tapi emang pancen berdampak banget loh. Dan menurut kalian semua kalau corona ini ada apa ya? Ada dampaknya nggak buat terutama kita ini kan kecuali Jublek dan Korin ya, kita kan mahasiswa akhir sudah mau masuk ke step selanjutnya gitu. Apa itu sangat berdampak sekali nggak? Atau emang wah ono corona bodoh wae aku tetap bisa berkarir kok apa? Nah, kalian semua menurut kalian gimana? Bebas masuk sing jawab. Apa nak? Dampak jadi. Oh, namun. Piye, Ban? Ye, Ono halangan nggak? Nah, kok. halangan. Rumahnya kok jadi halangan corona Ya itu. itu bikin stres. Terutama yang sendiri sih, tapi kebanyakan nggak sendiri soalnya. Kalau yang nggak sendiri masih bisa ngatasin entah keluarga atau gimana, tapi kalau aku ngerasainnya kurang interaksi itu bisa meningkatkan stresnya juga. Kedua yang mungkin nggak kita sadari tapi penting adalah libur. Di corona ini kita jadi kayak kerasa nggak ada libur tuh loh, padahal itu penting buat untuk nolongin stresnya itu tadi. Libur sehari dalam seminggu buat ya udah nyantai-nyantai aja, gabut jadi sama masyarakat gitu, itu juga ternyata perlu gitu. Duh, aku libur terus loh, Ban. Betul. Itu karena aku kerja terus jadinya apa namanya lama-lama oh iya ini karena nggak libur jadi aku mumet tuh. Terus apa kita dipaksa buat menerima revolusi industri 4.0 yang sebelumnya mengabaikan, sebelumnya nggak peduli, sebelumnya nggak terlalu concern di sana. Kita mau nggak mau menerima dan menikmatinya kayak gitu. Entah kita harus rapat lewat WA, kita harus diskusi lewat WA, kita harus komunikasi lewat WA yang mana biasanya susah gitu. Itu kita harus bisa menerima itu. Terus aktivitas juga harus kita batasi dan lain-lain. Gitu sih. Pedoman hidup bersih dan sehat juga kayaknya besok bakal lebih diperhatiin lagi sama orang-orang. Asal nggak cuek aja, pasti ke arah sana gitu. Gitu. Tapi ke kitanya itu tadi sih lebih perhatian sama mental health yang di sini. Jujur kalau nggak nggak siap bisa depresi kali. Aku beberapa kali mikir kayak gitu. Ini aku orang peduli bisa depresi beneran nih. Gitu. Terus satu lagi mungkin banyak yang belum sadar, mimpinya jadi aneh-aneh. Tidur mungkin jadi susah. Kalau yang nggak sendirian di rumah jadi gampang berantem. Jadi halu. Iya betul. Partnernya gitu. Iya. Betul. Mimpi di dalam mimpi, kerep weh. Nah, Betul. Temen-temen. Betul. Sepakat. Mimpi. Iya. Kalau Korin mungkin plan ke depan kan masih tetap belajar ya Rin ya, nggak ada yang diberatkan gitu kan. Tapi kalau di sana tetap belajar online juga Rin di Mekah. Iya tapi udah selesai semesternya, semester ini udah selesai. Libur berarti. Iya, tapi kemarin sempat kuliah online. Oh berarti besok bisa ngisi kabayan dong kalau libur. Nggak berani aku. Korinul Anhar FC. Iki Abib. Gimana Beb? Katanya kemarin sangat mengeluhkan dengan adanya corona karena mungkin orang udah bosen. Iya, aku itu sih kasihan yang organisasi punya yang proper kue nggak jalan. Apa? Sekarang tuh kita pada situasi yang udah benar-benar bosan dengan segala macam daring, online dan lain sebagainya. Termasuk iki yo. Pada titik kebosanan. Sakpoli. Masuk iki. Ya malah minggat wong. Ya bisa. Sinyalnya buka lagi ya. Sinyalnya buka. Gimana Cem? Mempengaruhi plan nggak? Ya mempengaruhi dong, tapi kita harus siap karena ternyata ada keadaan kayak gini, kita harus siap menghadapi new normal. Udah banyak ya dibahas ya kalau di sosial media, ada new normal. Jadi pada saatnya nanti kita nggak akan butuh kantor, kita cuma butuh kamar. Nanti nggak ada, ya semua mobilitas dari
rumah. Orang Twitter aja kayaknya karyawannya udah disuruh di Ya. rumah semua kok. Ah. Sampai selama-lamanya. Bebas selamanya. Ya udah nanti keluar itu hanya kebutuhan biologis. Tapi semua pekerjaan di rumah. Ya bagus, menghemat lahan dan segala macam. Cuman ya Tapi- kalau aku sendiri sebagai orang sosial, aku ini tidak maya banget kok. Nah, maksud hal-hal tidak maya ini HP ini jarang banget aku jengker. Soalnya aku lagi kahanan umum loh ya, tidak kahanan seperti ini. Nah, aku ya bener kata apa depresi. Tapi pada akhirnya ya aku cheating lah yo. Ya aku jujur wae nek karo kanca-kancaku nek kene aku cheating. Aku keluar tapi nggak terus bendino. 2 minggu sekali lah. Dan itu satu tujuan, nggak terus aku neng di tapi langsung ke rumah temen, cuman ngobrol di sana di depan rumahnya, ya tetek ngobrol gimana keadaan. Ya sekarang skripsi kalau nggak diceritain malah saya jeblok uteknya. Nah aku ngono sih. Sepakat. Bener sepakat. Sepakat. Betul. Aku makanya cerita ning Twitter. Aku cerita ning Twitter terus. Karena apa aku ora iso ketemu wong. Soalnya kan kamu ning Bandung kabeh. Kancaku nang Bandung kan ning Jogja kabeh, aku ada kanca ning Klaten. Penceng Mas lho jajal aja ngono kuwi. Wah, gede wah tenang. Adimu tuh penceng. Kali lho. Kayak Amar. Kali Itu bos. beda desa lho. Itu keyakinan loh. Pencek. Malah sing kena. Oh, mau tonggomu lho. Iya sih, aku jarang jujur wae aku jarang keluar rumah jarang banget. Paling nek kebutuhan penting-penting tok kaya meh ning gone apa ya? Jiko duit terus tuku apa. Tapi nek nggo nongkrong dan lain-lain enggak wis hampir bulan saka bulan Maret sampai saiki wis ora tau nongkrong blas. Tapi ning Jogja parah, Bro. Rame tenan. Rame pol. Klaten juga rame, semua juga rame, cuman yo wis ra sampe rame-rame lah. Pengen ning Jogja sih aku sebenarnya tapi yo sesuk lah. Kira plek. Kowe Magelang plek. Padha wae. Magelang rame kan. Tapi nggak berlaku untuk daerah sing gunung-gunung, guys. Kono berarti. isih zamane flu burung 2004 soalnya. Magelang sing pinggiran iki corona rong mlebu. Oh, isih flu burung 2004, makane kuwi aku ngomong. Isa dong nggo BlackBerry kok ne. Heeh. Mereka lagi marake wabahe flu burung 2004. Sinyalnya uji ya ada iki. Sinyalnya suwe tekane kok yo. Mlebu Senin balasi Kemis. Posolaan Senin Kamis. Ya wis lah. Iki wis meh marep iki asli. Karena aku wis meh buka. Besok apa-apa ya. Sesuk aku Iya. meh lanjut nih sih sebenarnya tapi karena ini bener-bener gak maksimal iki waktu tuh butuh ganti laptop lah. Gak iso soalnya apa game gak iso dimunculke loro kabeh ra iso muncul. Mau. Aku wis nyiapke rong game sebenarnya. Wis aku wis nganggo device, telung device lho aku ono Android siji, iPhone siji karo laptop siji. Karo kamera siji, 4 berarti. Tak siap ke 4 cuman gak berfungsi dengan baik laptop karena laptop itu ya wis apa lah.